Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Kelola Prodi dan Sekprodi, para guru besar, profesionalis. Pertama, ini di sebelah saya, Dr. Haji Ahmad Sahroni, SEMIKOM. Hakim yang minta naik gaji, udah dikasih gaji, tiba-tiba hakimnya bermasalah oknumnya. Coba kalau saya nggak teryakin dengan begitu gila itu. Penelitian ini dapat diketahui publik dan sebagainya, tapi itu nggak ada. Jadi saya pun untuk menyampaikan tulisan itu ke publik pun ya tentu tidak berani karena ada perjanjian kontrak yang harus saya hormati juga. Tapi pada prinsipnya adalah saya membayangkan sebenarnya bukan tidak mungkin di awal itu adalah penyelesaian secara administratif. Barangkali itu yang coba dilakukan. Tanpa menunggu inkrah juga Pak Febri yang menyampaikan semuanya ya. Kalau sekarang hati-hati dia karena sudah berpisah dengan KPK. Ini beberapa hal yang saya benarkan di sini. Contoh ya, kalau untuk pertanyaan ke Bang Saroni, tadi Abang sudah sampaikan juga di sebagai legislator ya, dan periode ini ada di Komisi 3. Hal yang saya highlight yaitu langsung menghubungi pimpinan saya seperti itu ya Bapak ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak selaku wakil rakyat. Terima kasih Mas Febri. Saya Hermas Simanjuntak selaku alumni dan praktisi. Pertanyaan untuk Pak Sahroni. Saya pengen bertanya Pak tentang arah politik. Kan awalnya didahului pemeriksaan oleh audit internal, inspektorat. Di sana ada diberikan tenggang waktu, kalau saya tidak salah sekitar 60 hari. Dalam waktu 60 hari tidak. Karena terkait BUMN ini, sebenarnya Mas Hendri, apakah ada nih pengklasifikasian dan atau pemisahan yang jelas, Mas? Berikan tanggapan Anda, masih adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum perihal belum satunya suara mengenai keuangan BUMN itu merupakan keuangan negara yang dipisahkan. Ya pada dasarnya kalau saya melihat salah satu hal yang bermasalah di Indonesia itu kan adalah ego ya. Jadi kadangkala tidak bisa melihat sesuatu secara objektif. Perlukah BUMN dihapuskan seluruhnya dan menjadi korporasi swasta sepenuhnya demi menyelesaikan perbedaan pendapat perihal keuangan BUMN itu merupakan keuangan negara yang mana menjadikan banyak keputusan bisnis yang dilakukan manajemen BUMN berpotensi dianggap sebagai kerugian negara. Begini, yang harus dibuktikan itu pertama adalah kerugian keuangan negara pada konteks BUMN-nya, itu satu. Yang kedua, kalau sampai dihapuskan saya tentu tidak setuju. Tapi bahwa dia diperlakukan layaknya swasta, saya setuju agar efisien, efektif, dan fleksibel dalam berbisnis. Tanggapan Anda keberhasilan Indonesia membuat KUHP karya dari bangsa Indonesia sendiri? Itu hal yang sangat patut diapresiasi atau bahkan salah satu prestasi terbesar dalam bidang hukum di Indonesia. Apakah dengan telah disahkannya KUHP baru perlu diikuti dengan direvisinya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara agar bisa diselaraskan dengan semangat pembentuk Undang-Undang KUHP baru itu? Jawabannya tentu perlu, meskipun tentu tidak hanya itu, tapi juga perlu undang-undang yang lain, setidak-tidaknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang lainnya. Dengan disahkannya KUHP baru itu, apa Anda yakin bahwa tata kelola BUMN akan lebih baik khususnya dalam rangka kepatuhan untuk mencapai zero tolerance of corruption di lingkungan BUMN? Sebaliknya, dengan ketentuan KUHP yang sekarang, justru itu masih mengikat ekor BUMN untuk berada dalam ranah birokrasi pemerintah yang harusnya pemikirannya adalah korporatisasi, kira-kira begitu sederhananya. Bang Febri, untuk kesan-kesan acara seminar nasional pada hari ini bagaimana? Ini acara yang positif sekali menurut saya. Di tengah kebutuhan penguatan pemberantasan korupsi, ada peran konkret dari kampus gitu ya, dari Fakultas Hukum UGM, khususnya Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta, untuk bisa membahas isu yang sedang hangat terkait dengan pergeseran politik hukum pemberantasan korupsi.
ada banyak kritik ya terhadap pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini, terhadap norma yang ada, dan juga arah perkembangan ke depan sebaiknya bagaimana. Nah, itu memang peran kampus yang salah satunya sangat diharapkan sebagai kemanfaatan bagi publik, begitu bagi masyarakat dan pembangunan hukum ke depan. Perlu ada proving testing nggak sih untuk membuktikan BJR itu bisa digunakan atau enggak? Masih ada perdebatan memang secara praktikal terkait dengan penerapan business judgment rule tersebut. Tetapi sudah ada penegasan sebenarnya di putusan Mahkamah Konstitusi misalnya. MK itu tidak hanya bicara tentang BJR yang harus terpenuhi untuk apakah direksi bisa diproses atau tidak, tapi MK menegaskan kalau bicara tentang tindak pidana korupsi atau pertanggungjawaban keuangan negara di sektor bisnis dalam konteks ini BUMN, maka alat ukurnya berbeda dengan alat ukur untuk kementerian atau instansi pemerintah. Kalau melihat di sektor bisnis, alat ukurnya haruslah alat ukur yang dianggap benar di sektor bisnis itu. Nah, poin pentingnya adalah alat ukur itu adalah good corporate governance dan business judgment rule. Tapi nggak ada satupun undang-undang kan yang mengatur secara eksplisit tentang business judgment rule. Akhirnya ditafsirkan ada bagian dari undang-undang PT yang merupakan poin-poin dari business judgment rule tersebut. Nah, yang dibutuhkan sekarang menurut saya dan dari diskusi tadi juga adalah harus ada persamaan persepsi nih, di mana posisi business judgment rule, bagaimana mengukur business judgment rule itu sudah terpenuhi atau tidak, karena normanya kan sifatnya masih umum ya di pasal 97 Undang-Undang PT tersebut, agar ke depan bisa dipilah mana yang problematik di ranah hukum pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, mana yang problemnya sebenarnya bisa diselesaikan di ranah perdata saja. Tujuannya sama, pemulihan kerugian yang terjadi di sektor bisnis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor CHK Imanuddin Rifesya, kami dari Babinkum TNI. Mengenai seminar ini cukup bagus untuk menambah wawasan dan pandangan kami selaku kami aparat negara, terutama kami Tentara Nasional Indonesia, karena di situ juga ada beberapa perkara-perkara yang mungkin akan bisa dituntaskan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah disampaikan oleh para narasumber dalam kegiatan seminar nasional tersebut. Kami rasa seminar ini sangat bagus dan lebih tepatnya lagi kami mengharapkan untuk kedepannya kami bisa mengikuti kembali tentang berbagai ilmu-ilmu yang faktual sehingga kami selaku Tentara Nasional Indonesia yang membidangi bagian hukum dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan terarah. Terima kasih. Menurut Mbak, seminar MIH UGM Kampus Jakarta hari ini tolong deskripsikan dalam 3 kata. Seminar Nasional MIH UGM Jakarta keren, kreatif, dan luar biasa. Selamat sore untuk semua. Terima kasih telah mengundang saya menghadiri seminar nasional pada hari ini. Seminar nasional pada hari ini yang diadakan oleh UGM dengan narasumber dari akademisi dan praktisi itu sangat berguna bagi kita semua untuk menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik untuk membuat hukum Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apalagi tema hari ini tentang recovery aset terhadap tindak pidana korupsi. Kedepan agar terus diadakan seminar nasional seperti ini dengan mengundang para praktisi dan akademisi sekaligus sehingga kita dapat mengambil ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.